Bagaimana hukum pernikahan jika si laki-laki yang telah menghamili wanita dan ia menikahinya sementara belum melahirkan anaknya? Ini pendapat ada khilaf di antara para ulama, tetapi pendapat yang rajih wallahu bishawab, pernikahan tersebut tidak sah. Pernikahan tersebut tidak sah, maka harus menikah lagi. Harus menunggu anak yang lahir dan melakukan akad nikah yang baru, dan anak tersebut tidak boleh dinisbahkan kepada ayahnya karena itu ada anak dari hasil zina. Jadi kalau ada wanita yang dihamil oleh seorang lelaki, maka syaratnya wanita tersebut harus bertobat dan sang lelaki juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus menunggu anaknya lahir. Setelah anaknya lahir baru boleh menikah. Menikah dengan pernikahan biasa ada walinya. Anak tersebut adalah anak zina, tidak boleh dinisbahkan kepada bapaknya. Kalau bapaknya meninggal tidak boleh menerima harta warisan karena dia bukan anak dari anak yang halal. Wanita-wanita yang dalam keadaan mengandung, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayada'na hamlahun. Oleh sebab itu juga dalam Islam tak dibenarkan menikahi wanita dalam keadaan hamil, walaupun yang menghamili itu adalah lelaki yang menzinai dia sendiri. Boleh faham? Seorang wanita yang naudzubillah min dzalik, dia hamil di luar nikah kerana malu dengan jiran, malu dengan keluarga, untuk menutupinya cepat-cepat nikahkan. Mana lelaki yang menghamilinya, maka disuruh untuk menikah. Kebetulan dia bertanggungjawab, dia nikahi, maka nikah itu tak sah. Kenapa? Kerana dia menikahi wanita itu dalam keadaan hamil. Kalau nak nikahi juga tak ada masalah, tapi syaratnya bagi perempuan itu bersalin dulu. Bagi dia besar kandungannya, lepas tu bersalin, lepas tu barulah nikah, tak ada masalah. Dan kemudian juga dan lidhari'ah, menutup pintu kerosakan. Kalau seandainya dibiarkan kes ini berlaku, maka akan banyak perzinaan memaharajalela dengan menjadi alasan apabila pasangan yang couple ini tak disetujui oleh mak bapak. Ketika tak disetujui oleh mak bapak, maka cara yang efektif apa dia? Kita berzina dulu. Kalau kau dah mengandung, nanti mak bapak engkau pasti setuju. Mau tak mau pasti setuju. Kalau tak, dia malu. Tengok, zina menjadi memaharajalela sebab seperti ini. Oleh sebab itu, menikahi wanita yang dalam keadaan hamil, maka nikahnya tak sah dan bahkan menjadi peluang orang berzina menjadi bebas, memaharajalela, kerana itu menjadi solusi bagi pasangan-pasangan couple-couple yang tak disetujui oleh emak bapak. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya, sebelum nikah sudah kumpul kebo, terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak, kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh, dikawinkan. Oh, tidak. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan itu harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Orang semua nggak boleh. Nah, cara kamu Mas? Boleh. Di cara saya boleh. Cara kan? Nggak boleh. Yakin? Lu kan dah. Kalau lagi gue bingung kok. Mulanya mereka khusyuk itu tadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan kebo. Lho, kula nate ngalami lho sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak, sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena anda leloh dakhala jannah, wes yakini tapi rasa fasik. Gus, saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, Gus, aku ora roh, raine ora roh. Pokoknya walhasil itu, sakniki anak kula sadar yo ngawekno.
dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wes saiki dikawekno tak sing lanang ngono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cawe wedok. Ya wes kawin saiki. Tolong dinongkas Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ras jamaah, gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora rasane didongan blok-blok sanot ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, gonjekan meneh, iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Gonceknane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama ma'ruf, tahu. Jika antar ulama punya sandi, ana wong dikon kawin ngono kok dijanjeni seminggu gelem, mesti antar ulama ngerti, mesti goblok. Iya, kalau Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayang kok sekali to, Mus. Udah terlatih sudon, jadi. Ya nggak zina tenan. Ya, artinya kan antar orang alim tahu. Misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antar orang alim mesti F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi, atau kalaupun tidak kelon geruduk-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu, dan semuanya mungkin saat itu, karena yang minta walinya cawe wedok, sing lanang wis gel, kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelas sampai jamaah ras itu, mun komat nih, lho kes buat jamaah rian, aneh-aneh gitu kan. Saja nih gak apa-apa, saya ke ekstriman gue jamaah sih, gak apa-apa, karena rino-rino tidak apa-apa musuh. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene Pak Jasudan pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan. Apa meneh teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputus nabi langsung kawin ya alim berarti wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata mazhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper muni orang komuni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kayak gini malah dicurigai itu. Lho nak wonge ayu kan bahaya kowe dicurigai nek elek ra apa-apa wis. Jangan piye kagak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil. Kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin asar itu dikon nikahno, Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nah jadi Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan ya, luwih berperadaban. Jadi wong alim ku berat. Mulane ulama itu mestine para pangeran. Mergo mikir ngono iku yo angel.
Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ikhya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau tidak lazim gampang tuh diakali. Mbon pokoknya saya ini karena saya Pak tak sekseni aku, nggih Gus. Tapi mungkin keluarga tekani kemis, itu acara seremonial, nggak usah kemis acara gampang terus sebenarnya kayak saya itu senang kok gawe aneh. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hukum. Ada seorang zaniyah, ini saya cerita aspek fikih. Zaniyah sudah hamil, dinikahi orang lain. Ini harus melahirkan dulu apa enggak? Hampir semua ulama bilang enggak usah karena enggak perlu ada apa iddah. Untuk zaniyah enggak perlu iddah karena iddah itu kan untuk nikah yang sah. Tapi suatu saat Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang biasa kumpul kebo, lelaki dan perempuan bisa kumpul kebo, sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngapresiasi dan beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ya baguslah sekarang yang tadi malam mungkin masih berstatus kumpul kebo gara-gara nikah, sekarang kumpulnya sudah kumpul nikah. Jadi Nabi komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi yang baik, yaitu nikah. Hubungan intimnya sudah berstatus nikah. Makanya kita-kita yang kiai itu kalau ada orang minta dikawinkan itu bingung. Bingungnya kalau langsung dikawinkan geger BKUA. Kalau ndak, yang nakal. Justru kalau kayak Kangkang nggak nakal itu nggak wajib menikahkan sekarang. Nanti 40 tahun lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang nakal itu malah harus. Kalau minta dinikahkan sekarang kok kamu nggak mau, kan bisa aja malamnya gitu lagi. Padahal kalau kamu mau menikahkan, kumpul malamnya nanti sudah halal ya, sudah sah. Tapi kalau kamu tidak nikahkan, kumpul kebo. Dan kuncinya di kamu karena kamu disuruh. Jadi mau tidak mau terlibat. Makanya kalau dalam hukum mengislamkan orang itu nggak ada boleh waktu jeda. Misalnya ada orang kafir tanya, Gus Pak, saya syahadatkan. Itu kok saya bilang sudah duduk dulu, ngopi dulu. Itu saya ikut murtad. Karena membiarkan dia sekian menit dalam keadaan kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga, maka harus langsung disyahadatkan. Karena ibqa alal kufri kufrun, menetapkan kekafiran itu ya nggak boleh saya mandi dulu atau ngopi-ngopi dulu, nggak boleh, harus langsung. Jadi ibarat gini lah, kafir itu kan taruhannya neraka. Ibarat ada orang kecelakaan, kamu pas pakai celana pendek di jalan, kan nggak boleh kamu tak pakai baju dulu. Sedang dipelindes truk lagi kan, harus langsung meskipun anda dalam kondisi yang tidak sempurna. Nah, resikonya tadi pas kamu bikin kopi ternyata orang itu mati, berarti matinya mati kafir. Yang anda kan langsung kamu talqin syahadat, dia mati Islam. Begitu juga orang yang kumpul kebo minta kamu nikahkan sekarang. Kalau kamu nikahkan maka nantinya sudah kumpul nikah. Tapi kalau enggak, nah tapi kalau orang soleh seperti ini biarin aja nggak apa-apa. Jadi orang soleh itu ya ada resikonya karena tidak mengharuskan nang nikahkan itu. Nah itu dibicarakan oleh ulama-ulama itu. Jadi Nah lagi kembali tadi, azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Itu faktual, apa hukum, apa etika. Ya kita mau tidak mau debat karena kita nggak punya pilihan. Ulama ada mengatakan tunas amanso, ada yang anggap itu waqiatul halannya, ya kondisi sosial pasti seperti itu kan. Nah, masa zani misalnya terus akrabnya sama hafidho atau solihah kan kemungkinan itu kecil. Kalaupun akrab ya mungkin yang satu nipu kan, pura-pura ada orang hidung belang kan. Nah itu mau tidak mau itu harus debat seperti itu. Ini jawab yang kok tadi kok tersangkanya hanya kiai, rata-rata kiai itu istrinya. itu selera lelaki bukan selera kiai itu. Karena itu di Arab itu banyak yang enggak kiai, istrinya juga. Begini ya, jadi tadi seperti yang dikatakan, ini agak serius tapi ini bisa menjawab semuanya. Agak saja, bukan serius banget tapi agak serius, tapi bisa menjawab semuanya. Begini, ini saya hafalkan bukan berarti saya pinter, enggak. Memang ini konstitusi keilmuan, jadi saya hafalkan. Dalam kitab
Said Muhammad, termasuk ulama modern yang barusan wafat. Beliau kenal sekali sama Said Muhammad bin Alawi dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Nanti ini kelihatan semua bisa menjawab. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqamu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu. Terus di situ disimbolkan famanis ta'mala syai'an ya, atau famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' li sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati nafsi faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' li sunnah. Begini, nanti ini menjadi konstruksi utuh ilmu tafsir. Nanti setelah ngaji ini Pak Rektor sah jadi kiai, karena ini sudah cukup lah untuk jadi kiai. Syaratnya jangan jejer saya. Nyari ibu-ibu atau mak-mak yang jadi korban latihannya, tapi jangan saya. Begini, misalnya tasaddaqa Rasulullah bidinarin. Nabi tentu zaman itu adanya dinar, gak ada rupiah, gak ada dolar. Itu zaman itu Imam Syafi'i langsung digenti, bisa manen pakai alat tukar. Sehingga ketika kita sedekah pakai rupiah, itu juga niru Nabi ketika beliau pakai dinar atau dirham. Karena sama-sama ini alat apa? Tukar. Tasaddaqa Rasulullah bisa'in min tamrin, tasaddaqa Rasulullah bisa'in min aqid. Nabi sedekah pakai kurma. Sudah kita ganti saja pakai makanan pokok, sehingga kita sedekah pakai apa? Beras. Sebab itu kata Imam Syafi'i, yang wajib dizakati apa? Ya kuti ahlil balad. Bukan niru nas yang zaman Nabi. Zaman Nabi ya yang disebut ya makanan-makanan Arab. Tapi semua ulama sepakat beras itu harus zakat. Karena ini kuti ahlil balad. Padahal Nabi gak pernah menzakati apa? Beras. Nabi karena posisi di Madinah, mikotnya dari Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Tapi orang Mekah meskipun ikut Nabi, mikotnya misalnya kamu sedang di Mekah, ya mikotnya ke Tanim atau ke Jirona. Atau orang Mekah sendiri nafsu Makkah di bab haji. Intinya itu tidak karena memaksakan ikut Nabi, terus orang Mekah mikotnya dari mana? Bir Ali. Jadi hal-hal seperti ini itu di ranah ilmu tafsir sudah lazim. Nah begitu juga tentang poligami. Saya sering cerita, kalau kamu tidak berani poligami, jangan lalu nggak tahu logika poligami. Saya termasuk umat yang saya yakin husnudzon dicintai Rasulullah SAW. Karena saya itu sinau lama, bukan ingin jadi rektor, bukan, memang sinau untuk sinau. Juga gak ingin jadi ketua MUI, ya enggak mau sinau untuk sinau. Saya itu kalau di rumah niru Pak Kures bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, karena saya ingin nggak terlalu dihormati. Saya tuh kesini tadi ya sama anak saya, pokoknya saya seneng hidup kayak umumnya orang. Begini, kalau Anda tidak berani poligami atau suka poligami, Nabi itu oke sebagai percontohan, tapi sadarlah kamu itu tidak Nabi. Begini, saya sering bilang begini, Nabi itu orang baik. Berarti kalau punya istri satu, membentuk orang menjadi baik. Kalau membentuk orang baik satu baik, bentuk dua ya lebih baik, bentuk tiga lebih baik. Kebalikannya kita, atau kamu lah kalau bahasa kasarnya itu. Satu istri saja kamu bentuk dari baik menjadi tidak baik. Lah kalau dua malah kayak apa? Kalau tiga malah kayak gitu aja. Jadi fikihnya, kadang-kadang orang baik itu nggak bisa ditiru karena tadi. Nolong orang baik satu baik, nolong dua lebih baik, nolong tiga. Tentu Nabi hubungannya dengan istrinya posisi yang membentuk, yang nolong, yang menjadikan solihah, yang menjadikan lebih baik. Tapi pak ini apa ada jaminan seperti itu? Tapi ya jangan bilang kalau gitu gak usah poligami, jangan. Wajah-wajah gini kan riskan yang lebih buruk misalnya. Bolehkan orang amal untuk orang lain. Jadi dulu ada orang, ya Rasulullah, orang tua saya ini sudah sepuh, beliau sangat ingin haji, tapi kalau haji nggak bisa karena sudah tidak bisa berkendara unta. Kata Nabi, ya sudah kamu saja yang haji sebagai ganti bapak kamu. Sehingga apa idza mata ibnu adam in qata amaluhu itu termasuk anak yang soleh, sodako dan apa. Memang mulai dulu Islam itu ada beberapa hal yang amal itu bisa diamali pada orang lain. Awaladin solihin yatullah, terus adalah beberapa. Nah kurban juga gitu. Biasanya anak-anak yang soleh itu perasaannya dulu bapak kami miskin, nggak mampu berkorban, nggak mampu akikah. Biasanya anaknya terus melakukan itu untuk bapaknya. Nah memang jadi perdebatan ulama, apakah kemudian mayit ini dapat pahalanya enggak? Jawabannya gini, kalau mayit itu orang soleh dapat. Kalau nggak soleh
Itu kemungkinan dapat kecil. Misalnya gini, ada mayit yang zaman hidup itu antipati ngamal. Kok enak duitku sing ngilang wong liya nyate gitu. Dia mentalnya mental kikir yang beranggapan kok kenaan tetangga kami, uang kami yang habis, orang lain yang nyate. Terus dia mentalnya gitu dibawa mati. Kemudian anaknya soleh berkorban untuk bapaknya. Nah yang seperti ini ada potensi gak sampai karena dia tidak pernah punya niat. Itu beda dengan orang yang zaman hidup memang ingin korban, cuma secara ekonomi nggak mampu. Makanya pentingnya innamal a'malu binniyat itu di situ. Amal itu terserah niat. Dalam banyak sarah, ya sarah itu penjelasan yang rinci, itu dijelaskan. Kenapa orang mukmin masuk surga selama-lamanya padahal dia jadi mukmin hanya 80 tahun. Misalnya kita hidup di dunia kan rata-rata 80 tahun. Karena dia berkomitmen andikan hidup 1000 tahun juga tetap mukmin, andikan hidup 2000 tahun ya tetap mukmin, tetap sholat. Setiap orang sholat perasaannya gitu. Andikan kita hidup 2000 tahun juga tetap seperti ini kan, ya tetap sholat, tetap. Nah, sehingga karena niat itu dia diganjar surga selamanya. Karena dia bayangkan andikan di dunia selamanya juga akan iman selamanya. Nah, orang kafir juga berkomitmen gitu, yang belum rubah maksudnya. Kalau dia hidup ya akan kafir terus.